Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan menerima perkataan Tuhan yang sangat penting, yang seringkali kurang disadari kepentingannya oleh banyak anak-anak Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita dari Matius pasal 12 ayat 37. Firman Tuhan berkata, "Karena menurut ucapanmu," atau dalam bahasa Inggris words, "engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Mengapa? Sebab firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 8 ayat 1, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus." Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Firman Tuhan berkata dalam Bilangan 23 ayat 19, "Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya?" Karena firman Tuhan benar, dan Tuhan tidak pernah berdusta, dan firman Tuhan berkata bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus, maka perkataan Yesus dalam Matius 12 ayat 37 tadi menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Yesus berkata tadi bahwa apa yang kita ucapkan menentukan apakah kita mengalami hukuman atau dibenarkan. Jadi dengan kata lain, ucapan kita menentukan hal itu. Dalam Alkitab bahasa Inggris, saya katakan tadi bahwa kata ucapan memakai kata words atau kata-kata. Dengan kata lain, firman Tuhan tadi berkata bahwa menurut kata-katamu, engkau akan dibenarkan, dan menurut kata-katamu juga, engkau akan dihukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berbicara bahwa kata-kata kita menentukan apakah kita mengalami hukuman atau pembenaran, hal yang buruk atau hal yang baik, hidup atau mati. Dengan kata lain, bagi kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus, karena segala hukuman yang seharusnya kita tanggung sudah ditanggung dan diselesaikan Yesus lewat kematiannya, Tuhan tidak lagi menghukum kita. Yang justru dapat mendatangkan hukuman yang sebenarnya tidak perlu kita alami lagi adalah kata-kata kita sendiri. Kalau kita merenungkan hal ini lebih lanjut, kita akan dapat semakin melihat kebenaran hal ini. Mengapa? Sebab pada dasarnya perkataan kita itu mengekspresikan iman kita. Apa maksudnya hal ini? Maksudnya, kata-kata spontan yang keluar dari mulut kita di tengah suatu situasi adalah sesuatu yang mengalir dari pikiran dan hati kita. Apa yang sudah kita pikirkan, kita renungkan, dan kemudian masuk ke dalam hati kita, membentuk keyakinan kita, itu akan keluar secara spontan ketika kita menghadapi suatu situasi tertentu. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 15 ayat 18, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Yesus mengatakan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Dengan kata lain, apa yang keluar dari mulut kita menentukan apa yang kemudian terjadi pada hidup kita. Apa yang kita ucapkan akan menjadi bagian kita. Nah, ingat bahwa hati adalah tempat iman berada. Jadi, apa yang kita sudah pikirkan, renungkan selama beberapa waktu, membentuk keyakinan dalam hati kita. Dan ketika suatu situasi terjadi, secara spontan, keyakinan yang sudah terbentuk itu akan terloncat keluar dari mulut kita dalam bentuk kata-kata, ucapan iman, ucapan yang kita yakini dalam hati kita. Nah, kita mungkin tidak menyadari hal itu. Akan tetapi itulah yang sering kali terjadi. Apa yang sudah kita yakini, hasil pemikiran, hasil perenungan, hasil mungkin kita membaca, mempelajari sesuatu dan sebagainya, membentuk keyakinan kita dan keluar dalam kata-kata kita. Tapi Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berbicara bahwa kata-kata itu ternyata jauh lebih penting daripada yang disadari banyak orang. Dia bisa mendatangkan kebaikan atau mendatangkan hukuman kepada kita. Kata-kata kita dapat membangun kita atau menghancurkan kita. Kata-kata kita dapat mendatangkan kesembuhan bagi kita atau mendatangkan penyakit bagi kita. Ingat bahwa Amsal pasal 18 ayat 21 berkata bahwa hidup dan mati dikuasai lidah.
dan siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi, kata-kata kita berkuasa atas hidup dan mati. Sekali lagi saya katakan, kata-kata kita berkuasa atas hidup dan mati. Kalau begitu, kita perlu secara aktif mempergunakan kata-kata kita untuk bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita perlu secara aktif menggunakan kata-kata kita untuk mendatangkan hal-hal yang baik ke dalam hidup kita. We need to actively use our words to bring blessing into our life. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memperhatikan kata-kata kita. Yang kita ucapkan di hari-hari yang lampau, itu adalah yang membuat hidup kita seperti yang kita jalani hari ini. Sekali lagi, apa yang kita ucapkan di hari-hari yang lampau adalah apa yang membuat hidup kita seperti yang kita jalani hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sesuai, ini yang dikatakan Yesus dalam Markus pasal 11 ayat 23. Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampur ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Dalam bahasa Inggris, kalimat terakhir itu bunyinya adalah "He shall have whatsoever he said." Sekali lagi, "He shall have whatsoever he said." Ia akan mendapatkan apapun kata-kata yang dia ucapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan bahwa apapun yang akan kita dapatkan, itu adalah apapun yang kita sudah ucapkan. Kata-kata yang kita ucapkan. Ingat, dengan kata-katamu, engkau dibenarkan, atau dengan kata-katamu, engkau dihukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini membuat kita perlu lebih memperhatikan apa yang masuk ke dalam hati kita, membentuk keyakinan kita, dan yang kemudian keluar dalam kata-kata kita. Sekali lagi, apa yang masuk ke dalam hati kita menjadi perenungan pemikiran kita dan kemudian membentuk keyakinan kita, dan kemudian keluar dari kata-kata kita ketika kita menghadapi situasi-situasi tertentu dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita lebih memahami ini, saya mau menceritakan beberapa kesaksian. Yang pertama, hamba Tuhan Kenneth E. Hagin pernah menceritakan sebuah kejadian yang berbicara tentang kebenaran ini. Peristiwa itu terjadi sekitar bulan Juni tahun 1943. Pada waktu itu Kenneth Hagin sedang melayani dalam sebuah KKR di suatu kota di Texas Timur, dan seorang hamba Tuhan, pendeta yang kita sebut saja sebagai pendeta X, itu menggembalakan gereja di mana Kenneth Hagin diundang untuk melayani di situ. Ketika dia sedang berada di tempat itu, mungkin setelah selesai ibadah, beberapa hamba Tuhan itu mendatangi Kenneth Hagin dan kemudian berbicara kepada dia, menceritakan peristiwa yang terjadi beberapa waktu sebelum Kenneth Hagin datang melayani di sana. Mereka bercerita bahwa hamba Tuhan, pendeta X ini, itu beberapa waktu yang lalu mengalami serangan jantung. Dan ketika pendeta X ini berada di rumah sakit dalam kondisi antara hidup dan mati, koma, hamba-hamba Tuhan ini mendoakan pendeta X ini. Dan apa yang terjadi? Dokter yang merawat pendeta X ini itu berkata kepada hamba-hamba Tuhan yang mendoakan pendeta X ini. Dokter berkata supaya mereka berhenti mendoakan pendeta X ini. Kenapa? Karena dokter berkata bahwa kalian menahan pendeta X dengan doa dan iman kalian. Dan dokter berkata, kalaupun dia pulih, dan saya ragu dia bisa pulih, pikiran pendeta X ini tidak akan beres lagi. Sebab darah sudah sempat tidak mengalir ke otaknya, tidak sampai cukup membawa oksigen ke otaknya selama lebih dari 10 menit pada peristiwa serangan jantung tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini tidak berhenti mendoakan pendeta X.
Dan mereka terus mendoakan dia. Dan apa yang terjadi? Pada hari yang ketiga, pendeta X ini sadar kembali. Pikirannya normal, dan itu membuat dokter-dokter yang merawat dia itu terheran-heran. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Beberapa malam berikutnya, ketika Kenneth Hagin masih melayani di gereja pendeta X ini, pendeta X ini menyampaikan pengumuman. Dan ketika pendeta X menyampaikan pengumuman, dia mengucapkan sesuatu yang terbalik. Dan apa yang kemudian terjadi adalah istri dari pendeta X ini kemudian berkata kepada pendeta X, "Wah, kamu mengacaukan pengumuman tadi. Benar yang dokter bilang, memang pikiranmu tidak beres. Kamu tidak akan pernah bisa berkhotbah lagi." Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, karena ada Kenneth Hagin dan istrinya yang mendengar perkataan itu, istri Kenneth Hagin segera berkata kepada istri pendeta X tadi, dan istri Kenneth Hagin mengatakan bahwa suami saya pikirannya baik-baik saja. Akan tetapi, dia malah lebih parah malam ini. Malam ini, dia 3 kali salah mengucapkan apa yang seharusnya dia ucapkan. Kalau misalnya dikasih Tuhan, istri pendeta X tidak mau menerima koreksi itu, dan dia mengatakan hal tadi terus kepada suaminya. Ketika KKR berlangsung beberapa hari, dan Kenneth Hagin terus melayani di sana beberapa waktu, satu periode KKR biasanya pada waktu itu, Kenneth Hagin diingatkan Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada istri pendeta X. Dan kemudian Kenneth Hagin mengatakan bahwa saya tidak tahu bagaimana kamu akan menerima ini, tapi Tuhan mengingatkan bahwa kalau kamu terus mengatakan hal ini, maka tidak lebih dari 2 tahun. Dia berkata, suamimu akan meninggal dalam 2 tahun. Pada mulanya istri pendeta X sempat marah. Akan tetapi karena kemudian dia menyadari bahwa Tuhan yang menyampaikan itu lewat Kenneth Hagin, maka dia tidak jadi marah. Dan selama beberapa waktu Kenneth Hagin dan istrinya masih di sana melayani, maka mereka melihat istri pendeta X itu tidak lagi berkata-kata seperti sebelumnya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, singkat cerita, sekitar 1,5 tahun kemudian, ketika Kenneth Hagin kembali melayani di gereja yang digembalakan oleh pendeta X ini, Kenneth Hagin dan istrinya itu melihat bahwa istri pendeta X ini sudah kembali seperti dulu lagi. Kata-katanya kembali mengucapkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak bicara kehidupan, tapi bicara kematian kepada suaminya. Dan Kenneth Hagin kembali mengingatkan istri pendeta X ini. Tetapi kali ini dia tidak mau menerima itu. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, beberapa bulan setelah itu, Kenneth Hagin mendapat kabar bahwa pendeta X meninggal dunia. Dan ketika Kenneth Hagin membandingkan dengan catatan jurnalnya, dia mendapati bahwa waktu pendeta X meninggal itu adalah sekitar 2 tahun dari sejak dia pertama kali menasihati istri pendeta X tadi. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, di kemudian hari Kenneth Hagin mendengar bahwa istri pendeta X ini itu sudah undur dari Tuhan, dan dia menyalahkan Tuhan atas kematian suaminya. Nah, ini contoh di mana kita melihat 2 hal. Yang pertama, kita melihat perkataan iman yang membawa kehidupan. Itu diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan yang terus mendoakan untuk pendeta X ini pulih dan sembuh kembali. Perkataan iman ini, bahkan dokter sempat menyuruh mereka berhenti mengucapkan itu. Tapi mereka tidak berhenti. Dan yang kedua, kita melihat perkataan yang sebaliknya. Perkataan yang juga berasal dari keyakinan. Keyakinan istri pendeta X yang meyakini perkataan bahwa pikiran suaminya sudah rusak. Dan dia terus mengucapkan itu. Dan dia terus memperkatakan itu kepada suaminya. Mengucapkan itu terus dan terus. Dan kalau yang pertama mendatangkan kehidupan, kita melihat bahwa yang kedua mendatangkan kematian.
Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 8 mengatakan, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman itu dekat kepadamu, di mulutmu dan di hatimu. Renungkan ini. Kita tahu bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu. Dia menciptakan segala-galanya dengan firman-Nya. Lalu dengan kata lain, kuasa Tuhan dilepaskan dengan kata-kata. Sekali lagi, kuasa Tuhan dilepaskan dengan firman. Dengan kata-kata. Ya, dengan kata-kata. Ini berarti bahwa kita dapat mengatakan bahwa kuasa, tadi dikatakan firman itu dekat kepada kita, dan karena kuasa Tuhan itu dilepaskan dengan kata-kata, maka kita bisa mengganti kata firman tadi itu dengan kuasa. Ya, kuasa Tuhan dilepaskan dengan firman. Jadi kuasa itu dekat kepada kita. Kuasa itu dekat kepada kita, yaitu di mulut kita dan di hati kita. Kuasa itu dekat kepada kita, yaitu di mulut kita dan di hati kita. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita mungkin tidak melihat hasil seperti ketika Allah berfirman. Ketika Allah berfirman, maka itu jadi. Ketika Allah berfirman, maka itu jadi. Karena Dia Allah yang tahu bagaimana beroperasi dengan firman iman. Dia biasa melakukan itu, dia beroperasi seperti itu, dia selalu seperti itu. Tapi kita mungkin baru belajar mengenai hal ini, baru menyadari hal ini, atau kita sudah lama belajar dan kemudian kita lupa, ingat lagi, mendengar pengajaran firman Tuhan, kita ingat lagi, mungkin kita lakukan beberapa waktu dan kita lupa lagi, dan seterusnya. Maka kalau kita melihat bahwa ketika Allah berfirman, itu terjadi. Allah berfirman, itu terjadi seketika. Kita mungkin berpikir, wah, kok nggak terjadi? Karena kita nggak seketika melihat seperti Tuhan. Tapi kita perlu menyadari bahwa kita, kalau kita bandingkan dengan Tuhan, katakanlah Tuhan kekal adanya, dan kita hidup di dunia ini baru sekian puluh tahun, kita baru belajar apa yang Allah dengan sangat efektif sekali gunakan, itu sesuatu yang baru buat kita, sesuatu yang baru kita pelajari atau kita terapkan. Dan kalau kita tidak melihat hasil secepat seperti ketika Allah berfirman, itu sesuatu yang wajar. Kita baru belajar. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita perlu menyadari kebenaran ini. Karena kalau tidak, kita hanya akan melakukan sesuatu sesaat dan kemudian kita berhenti melakukannya. Satu kesaksian lagi. Kenneth Hagin sendiri ketika dia berusia 16 tahun, dia mengalami kelumpuhan. Dan didiagnosa, dia menderita suatu kelainan darah yang tidak bisa disembuhkan. Dan jantungnya juga sudah mengalami kerusakan. Dokter mengatakan bahwa tinggal tunggu waktu saja, tinggal tunggu kematian. Tapi ketika Kenneth Hagin menerima pewahyuan mengenai kebenaran firman Allah dalam Markus pasal 11 ayat 23 tadi, ingat, kalau kamu berkata kepada gunung, tidak bimbang, tapi percaya, apa yang kamu katakan akan terjadi, maka apapun yang kamu ucapkan itu akan kamu dapatkan. Maka ketika dia mendapatkan pewahyuan itu, dia mulai berkata, atas dasar firman Tuhan ini, dia mulai mengucapkan, saya percaya. Saya percaya. Ingat bahwa kata-kata itu diucapkan. Jadi dia mulai berkata, dia mulai mengucapkan, saya percaya, saya menerima kesembuhan atas kerusakan jantung saya. Dia berkata, saya percaya, saya menerima kesembuhan atas kelainan darah yang tidak bisa disembuhkan ini. Saya percaya, saya menerima kesembuhan dari kelumpuhan saya ini. Saya percaya, saya menerima kesembuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki saya. Dan dia terus mengucapkan itu. Dan beberapa jam kemudian, dia tidak lagi lumpuh.
Dia mulai dapat berjalan. Dan sejak itu, dia tidak pernah lagi mengalami sakit. Sampai dia dipanggil Tuhan di usia 90 tahun. 90 tahun lebih. Pada sekitar tahun 2000-an. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Saya pernah mengalami bertahun-tahun yang lalu, saat saya masih kuliah, saya didiagnosa mengalami darah tinggi. Setiap kali diperiksa hasilnya selalu tinggi. Dan saya diberi obat yang harus saya makan untuk seterusnya. Karena orang tua saya kebetulan dokter. Setiap kali saya diperiksa oleh orang tua saya setiap hari, maka hasilnya itu selalu di atas normal. Nah, suatu hari saya berpikir, saya ini masih kuliah. Dan saya harus minum obat darah tinggi seumur hidup saya. Rasanya gimana gitu? Kemudian saya diingatkan Tuhan akan perkataan firman-Nya tadi. Yesus berkata, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu ucapkan. Markus 11 ayat 23 tadi. Maka sejak itu, setiap kali saya diperiksa setiap hari oleh orang tua saya, dan setiap kali saya diperiksa, saya selalu berkata, ini berapapun hasilnya, saya selalu berkata 120, 70. Ya, tekanan darah tinggi itu di atas itu normalnya. Normalnya itu 120, 70, ya, atau 80. Tapi saya selalu di atas itu, 140, 90, ya, 140, 100, ya. Nah, tapi berapapun hasilnya, saya selalu berkata 120, 70, 120, 70. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sekitar seminggu kemudian, pada waktu saya diperiksa, hasilnya 120, 70. Dan itu terjadi hari berikutnya, dan seterusnya, tanpa saya makan obat lagi. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ingat, kuasa itu dekat dengan kita. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 10 tadi, di mulutmu dan di hatimu. Kita perlu memahami rahasia firman Tuhan mengenai kata-kata ini. Iman di hati, kita ucapkan dengan kata-kata kita di mulut. Kuasa itu dekat dengan kita. Dan apa yang terjadi adalah apa yang kita imani. Tapi iman kita itu diekspresikan dengan kata-kata. Jadi, kuasa itu dekat dengan kita di mulutmu dan di hatimu. Kita perlu memakai kuasa ini. Ini senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Senjata untuk kita membangun hidup kita. Senjata untuk kita meruntuhkan pekerjaan iblis dari hidup kita. Jangan sampai terbalik. Senjata ini untuk membangun hidup kita. Dan untuk meruntuhkan pekerjaan iblis dari hidup kita. Bukan untuk meruntuhkan hidup kita. Dan membangun pekerjaan iblis dalam hidup kita. Sakit penyakit, kemiskinan, kekurangan, dan seterusnya. Kekacauan rumah tangga. No. Pakai kata-kata itu. Senjata, kuasa itu dekat kepadamu, kata Tuhan. Pakai itu untuk membangun impian-impianmu. Membangun apa yang kau mau terjadi dalam hidupmu. Ucapkan lagi dan ucapkan lagi. Keuanganmu, atas rumah tanggamu, untuk masa depan anak-anakmu, untuk kesehatanmu, anggota keluargamu. Pakai itu untuk membangun. Dan tidak untuk meruntuhkan hidupmu sendiri. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Tuhan mengingatkan. Bahwa kadangkala kita mundur dari mengucapkan kata-kata iman. Yang sudah kita ucapkan beberapa waktu lamanya sebab kita belum melihat bahwa itu terjadi. Seperti saya katakan sebelumnya tadi. Kita berhenti mengucapkan apa yang sudah kita ucapkan selama beberapa waktu. Dan mungkin lebih parah lagi, kita bahkan mulai mengucapkan kebalikan dari yang kita ucapkan sebelumnya, dari kata-kata iman yang kita ucapkan sebelumnya. Atau di lain waktu, kita mundur dari mengucapkan perkataan iman yang kita tahu seharusnya kita ucapkan, karena kita malu. Kalau apa yang kita ucapkan tidak terjadi dan orang mendengar perkataan kita dan kemudian kita, wah malu. Jangan-jangan nggak terjadi. Ya, kita perlu menyadari bahwa iblis tahu rahasia kuasa dalam perkataan ini. Dan dia
Dia takut kalau kita mempergunakan senjata ini. Itu sebabnya dia berusaha untuk membuat kita tidak mengucapkan. Kita tidak berkata-kata. Mungkin kita tahu dan hanya menyimpannya, tapi tidak pernah keluar dari mulut kita. Ingat, hidup dan mati dikuasai lidah. Dengan kata lain, kata-kata kita. Yesus berkata tadi, kalau kamu berkata kepada gunung, dan ayat pertama tadi kita baca adalah dengan ucapanmu. Dengan sesuatu yang keluar dari mulut kita, diucapkan mulut bibir kita, lidah kita. Oleh ucapan itulah, kuasa Tuhan dilepaskan dan bekerja. Dengan perkataan iman yang kita ucapkan. Oleh sebab itu, hanya mempercayai dalam hati dan tidak pernah mengucapkan, itu senjata yang terkokang tapi tidak pernah ditembakkan. Kita perlu memperkatakan apa yang kita yakini dalam hati kita. Oleh sebab itu kita perlu memastikan bahwa apa yang kita yakini dalam hati kita adalah kebenaran firman Tuhan. Itu yang kemudian kita ucapkan, kita katakan. Gunakan senjata rohani ini. Sebab Yesus berkata, apa yang engkau katakan, apapun yang engkau ucapkan akan kau dapatkan. Nah, iblis takut Anda memakai ini. Iblis takut. Itu sebabnya kita perlu memberi perhatian kembali kepada senjata yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini. Senjata rohani ini. Ucapkan perkataan iman itu. Ucapkan dengan tidak ragu-ragu. Ucapkan dengan tidak mau mundur. Ucapkan perkataan iman. Perkataan yang benar. Ucapkan perkataan iman. Jangan mundur. Jangan mau dibungkam oleh musuh. Jangan mau dibuat undur dari apa yang engkau sudah ucapkan sebelumnya. Ingat, Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang engkau ucapkan, engkau akan mendapatkan. Apapun kata-kata yang engkau ucapkan. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Sepanjang minggu ke depan, Tuhan kiranya melindungi setiap kita dari segala celaka, malapetaka, sakit penyakit, bahaya kita dan orang-orang yang kita kasihi. Dari pandemi, segala sakit penyakit, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita, dan setiap orang yang kita kasihi dari segala yang jahat, di dalam nama Yesus. Dan Tuhan memberkati engkau dan orang-orang yang kau kasihi dengan kemurahannya, kesehatan ilahinya, kelimpahannya, dan dengan segala berkat yang terbaik. Dengan shalomnya. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang kurang, tidak ada yang hilang. Tuhan menempatkan engkau di saat yang tepat, di waktu yang tepat untuk mengalami segala kebaikannya. Dalam nama Yesus. Amin.